Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesempatan untuk menjalani aktivitas kehidupan kita sesuai dengan ajal batas waktu kehidupan yang telah Allah tetapkan. Semoga itu semua menjadikan kita senantiasa bersemangat untuk mencari bekal terbaik sebelum kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian kita bermohon pada Allah semoga hamba-hamba Allah yang berkehidupan sampai dengan detik ini namun belum beriman dapat menguatkan jiwanya dan dimantapkan lisannya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersyahadat sebelum wafat dan kembali kepada Allah. Demikian pula semoga para pelaku maksiat dan dimungkinkan kita berada di antaranya diberikan sentuhan dalam jiwanya oleh Allah untuk mau bertobat, menjalani sisa kehidupan dengan lebih baik, hayatan thayyibah, dan juga mengakhiri kehidupan dengan husnul khatimah. Untuk itu, mari kita berikhtiar demi mewujudkan segala nilai-nilai kebaikan yang kita harapkan, rahmat Allah yang kita dambakan, dan dengan itu semoga kita mendapatkan ridha Allah seperti yang dijanjikan. Mari kita memulai dengan mendalami tuntunan syariat dalam agama Islam dan menguatkannya dengan pengetahuan serta pondasi pengetahuan terbaik dalam bab ilmu di keislaman adalah bab akidah. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan membahas tentang kontra malaikat, yaitu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dengan kesombongannya mengajukan satu permohonan kepada Allah untuk membuktikan kesombongan dia dengan menggoda Adam alaihissalam dan keturunannya, yang dengan itu dia ingin membuktikan kehebatannya, kesombongannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara pokok yang dia ajukan adalah bagaimana memberikan satu provokasi kepada manusia yang dengan provokasi itu dia pun mencoba untuk menghambat tugas-tugas malaikat. Maka tersirat di dalam Al-Qur'an, malaikat pun diberikan satu lawan, satu kontra, satu paradoks dengan satu sosok makhluk yang disebutkan oleh Al-Quran sebagai musuh berbahaya bagi kita semua. Siapakah musuh dimaksud? Seperti apa jalan kehidupannya? Dari mana asal usulnya? Seperti apa tugasnya sehingga menghambat pula atau menjadi tantangan bagi tugas pokok malaikat, dan diberikan ikhtiar kepada kita untuk menentukan pilihan. Itu yang akan coba kita uraikan di kesempatan kali ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mari kita ikhlaskan niat kita karena Allah untuk beribadah, dan dengan itu semoga Allah memudahkan pembahasan yang akan kita kaji, membimbing kita untuk benar memahami dan mampu mengamalkan dengan baik dari apa yang telah kita pahami itu. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan hari ini kita akan membahas tentang pembahasan kontra tugas malaikat yang kita istilahkan dengan fikih setan atau mengenal setan, ya. Itu sudah kita tidak tahu bersama namanya, tapi kita urutkan dulu konteks pembahasannya. Baiklah, saat ini kita akan coba memberikan akar pemahaman dulu, ya. Jadi kalau dari akarnya mengerti, nanti sudut pemahamannya bisa lebih luas. Kalau sudut pemahamannya luas, ruangnya lebih terbuka, memahaminya lebih baik, dan kita lebih mengerti untuk bisa menilai dan memaksimalkan amalan kita sesuai dengan pemahaman yang telah kita kaji bersama. Saya akan memulai dahulu dengan urutan seperti ini. Quran surah ke-15 ayat 28 ya, sampai 30 ya. Satu. Kemudian dari sini kita akan masuki Quran surah 91 ayat 7 sampai 10. Kemudian kita akan supportkan di sini Quran surah 114. Ini surah paling favorit di muka bumi. Surah An-Nas, okay?
Kemudian di ayat yang kelima, kita ambil ayat 5. Sudah? Baru di sini kita akan hadirkan Quran. Ini lihat urutannya ya. Surah keempat, An-Nisa, ayat 118. Perhatikan urutannya. 1, ya kan? 2, 3, 4. Sudah? Baik ya. 1, 2, 3, 4. Baik, nanti dari sini baru kita urutkan ke pembahasan inti mengenal kontra dari tugas malaikat, siapa makhluknya, seperti apa jalannya, dan sebagainya. Baik, secara cepat kita mulai dari sini. Quran surah ke-15 Al-Hijr. Baik, ayat 28 sampai 30 Allah berfirman, "Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyara min salsalim min hama'im masnun." Baik, dan pahamilah, ingatlah, pelajarilah ketika Rabbmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam berfirman, menyampaikan kepada para malaikat dan makhluk sekitaran yang ada di dekatnya. Perhatikan kalimatnya, sungguh aku akan mencipta makhluk baru, ya, bernama Bashar. Bashar, manusia, yang bukan malaikat, yang sudah ada tentunya, karena itu disampaikan kepada malaikat, dan juga bukan kalangan jin, karena jin juga sudah tercipta sebelum makhluk baru ini dicipta. Di ayat 27-nya, Al-Hijr ayat 27, disebutkan tentang jin. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Ingat nih baik-baik karena ini akan terbawa terus. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan para jin, kata Allah, sudah diciptakan duluan. Kami ciptakan lebih dahulu sebelum penciptaan manusia itu. Ya, min naris samum, dari bahan bakarnya api yang bergolak, api yang menyambar-nyambar. Jadi saat informasi ini disampaikan, ya, penciptaan manusia pertama disebut dengan Bashar untuk menunjukkan materi penciptaannya, penampilannya yang berbeda dengan malaikat, dengan jin, bahkan juga nanti dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Bashar itu nanti menunjukkan tampilan fisik kulit yang lembut, yang halus, tapi juga menunjuk secara bersamaan pada potensi keadaan jiwa, karakter yang memadukan dua hal, yaitu takwa dan juga sifat nafsu atau bawaan dari fujurnya, seperti yang pernah disinggung pada kesempatan sebelumnya. Nah, sebelum diciptakan ini disebutkan 35 kali dalam Al-Quran, sudah ada malaikat ciptakan dari cahaya, dari nur, ya, hadis riwayat Muslim nomor hadis 2996, pernah saya sampaikan, Anda ada di catatannya. Kemudian juga sudah ada jin, ya kan? Di situ dijamakkan jan. Saya tuliskan begini saja untuk memudahkan terjemahannya, kan? Jadi malaikat sudah ada, karena itu disampaikan firman-Nya, ya, diinformasikan pada Nabi Muhammad SAW. Firman ini, kata Allah, diviralkan, disampaikan, diinformasikan sebelum penciptaan makhluk pertama, Bashar ini dari kalangan manusia, yaitu Adam alaihissalam. Malaikat diinfokan dan jin juga disampaikan, ya. Jadi ada sebagian kalangan jin nanti yang berada juga di lingkup pada saat itu, ya, yang khusus sifatnya. Nanti kita akan masuk ke sana. Nah, kemudian فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Di sini, jika Allah telah sempurnakan penciptaan bagian fisiknya dalam proses penciptaannya, ya, proses penciptaan ini, baik kan? Pertama, terkait aspek fisikal, ini sudah saya terangkan di awal jumpa kita di bab tentang mukaddimah, saat saya membahas tentang esensi beragama. Kemudian kita uraikan pembahasan tentang anatomi manusia. Manusia tercipta dengan anatomi seperti apa, bagian-bagiannya bagaimana,
mohon kepada yang baru bergabung baik di YouTube ataupun yang baru tersambung menjadi keluarga besar Mira Ma'had Islam Rafia Akhyar, Anda bisa cek kembali taklim yang kami sampaikan, pembahasan tentang ini di YouTube Mira ya. Jadi Anda masuk ke Mira Institute, Anda subscribe, Anda lihat di bawahnya untuk diingatkan, subscribe untuk diingatkan kan. Kemudian Anda lihat pembahasan yang awal. Kami urutkan betul episode 1, 2, 3, 4. Cari pembahasan tentang mukaddimah, tentang esensi beragama, anatomi manusia. Itu akan Anda dapatkan ini supaya tidak mengulang terlampau jauh ya. Kemudian ini berproses ya. Lalu dalam proses itu ditiupkan roh, wa nafakhtu fihi mir rohi. Rohnya ditiupkan. Baik, jadi secara fisikal demikian pula anak cucu Adam, kan berproses 4 bulan dalam kandungan seperti pernah saya sampaikan, baru roh ditiupkan. Itu pun diterangkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, paling mudah cek di Al-Arba'in, hadis nomor keempat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, seperti yang pernah saya ulas, saya terangkan. Usia 4 bulan terjadi perjanjian, komitmen dengan Allah untuk menuhankan Allah, sekaligus juga dampak dari komitmen ini Allah menunaikan kewajiban untuk merawat, memberikan perhatian, memberikan kebutuhan, dan memberikan petunjuk untuk mendapatkan hidayah sehingga bisa menjalani misi kekhalifahan di bumi dengan baik dan sempurna, mencari bekal sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal manusianya apakah komitmen dengan itu atau tidak ya. Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 172. Kemudian juga diberikan nanti potensi untuk akal sesuai dengan perkembangan kehidupan manusia, akal itu akan matang ya. Dan terkait dengan pengetahuan ini sudah saya terangkan. Nah, concernnya adalah ketika roh ditiupkan kepada fisik ya, maka dimulailah kemudian tanda kehidupan, karena roh ini generatornya, roh penggeraknya, roh inti dari kehidupannya. Ini yang menggerakkan ya kepada fisik untuk beraktivitas, tangan ya bisa bergerak, kaki melangkah, demikian organ tubuh yang lainnya itu intinya ada di roh. Diberikan perintah, diikat oleh akal, diterjemahkan secara singkat sekali sepersekian detik, lalu ditransmisikan kepada anggota tubuh untuk menjalankan perintah yang bersumber dari roh itu. Nah, ketika roh masuk ke dalam fisik, maka berubah, namanya disebut dengan nafas. Ya, nafas. Di sini bahkan diserap di dalam bahasa Indonesia dengan kata nafas. Nafas. Orang itu bisa bernafas. Maksudnya apa? Ada mulai tanda-tanda kehidupan dia karena roh sudah ada dalam fisiknya, dalam tubuhnya, dalam jasadnya. Diserap ke dalam bahasa Indonesia, orang itu memiliki tanda kehidupan, bernafas. Karena itu seorang yang ingin dicek apakah dia masih punya tanda kehidupan atau tidak, cek nafasnya, cek denyut nadinya, ya kan? Cek lihat pergerakan jantungnya dan sebagainya secara fisikal yang menunjukkan ada gerakan nafas dalam dirinya. Baik ya. Nah, ini teman-teman sekalian, kita pindah ke Quran surah 91 ayat 7 sampai dengan 10, surah Asy-Syams ya. Ini Al-Hijr, yang ini Asy-Syams. Surah 91 ayat 7 sampai 10. Kembali ke sini dulu, saat roh ditiupkan kepada fisik dan mulai muncul tanda kehidupan, baik, maka ini ya, ini ketika masuk dirubah namanya menjadi nafas. Jelas ya? Baik. Saya bacakan dulu yang ini, fa idza sawaituhu, dan aku bila telah sempurnakan. Jika aku telah sempurnakan, sawwa yusawwi, kan? Proses ini masuknya roh ke dalam fisik ya, dengan kesempurnaan fisik dulu menggunakan kata sawwa yusawwi. Nah, Allah berfirman, fa idza sawaituhu, kan? Wa nafakhtu fihi mir ruhi. Apabila aku telah sempurnakan proses penciptaan ini dalam fisikal, wa nafakhtu fihi mir ruhi, ditiupkan roh ya, langsung dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, fokus baik-baik. Maka ketika sempurna ini berubah nanti nama roh ini menjadi nafas.
sumber kehidupan ini. Maka pindah ke Quran surah 91. Tahu dari mana ini? Pindah Quran surah 91 ayat 7 sampai 10. Wa nafsiu wa ma sawwaha. Perhatikan ya. Ini agak dalam sekali ya. Mohon pada Allah untuk memberikan kekuatan pemahaman. Dan semoga Allah memudahkan untuk disampaikan dan kita pahami. Perhatikan baik-baik. Wa nafsiu wa ma sawwaha. Dan demi nafas itu, ya, demi jiwa, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu dengan jiwa, gitu kan? Jiwa sebagai sumber kehidupan. Dan demi nafas itu, wama sawwaha, dan yang telah sempurna penciptaan jiwa itu, ini saat masuk ke dalam fisik. Karena kalimat sawwa ini digunakan untuk membentuk kesempurnaan fisikal. Ya, kalau kita mau gali kembali ke sini, gitu kan? Faida sawaituhu, kan, bila aku telah sempurnakan proses penciptaan fisikal ini, wa nafakhtu fihi mir ruhi. Di sini wa nafsi wa ma sawaha. Begitu rohnya masuk ke sini disebut dengan nafas, ya, dan demi jiwa yang sempurna kemudian menjalani tanda-tanda kehidupan menjadi nafas, wa ma sawaha, ya kan? Dan dengan itu masuk ke dalam fisik yang berproses secara sempurna. Maka ketika roh masuk ke fisik dan menjadi nafas ini, dia pun membawa dua potensi. Seperti yang detil panjang saya uraikan pada pertemuan selanjutnya. Di sini saya hanya ingin mengingatkan saja karena akan terbawa dengan pembahasan kita. Fa'alhamaha, maka di dalam nafas ini diilhamkan dua potensi yang nanti saling bersinergi. Kan? Satu menjadi katalis, yang satu disupport untuk dinaikkan, mensupport nilai-nilai dan cahaya kebaikan. Kemudian fa'alhamaha fujuraha, ini wa taqwaha, takwa. Maka di dalam nafas ini ada dua potensi yang akan mensupport segala aktivitas yang dikerjakan oleh fisik. Diikat oleh akal, diterjemahkan, kemudian diinstruksikan kepada fisik untuk berperilaku, untuk merespon. Lewat tindakan, lewat perilaku. Begitu konsepsinya. Nah, sumbernya dari sini, dari jiwa. Makanya semua aktivitas kita, itu sumbernya dari jiwa kita. Sadar atau tidak, kita selalu merasakan, kan? Ada bisikan-bisikan, kan? Ada perintah-perintah dari diri kita, respon begini, lakukan ini, jalan ke sini. Bahkan dibimbing pikiran kita untuk memikirkan sesuatu. Ya? Sumbernya dari sini. Nah, yang diharapkan muncul dari kita semua dan diberikan pedoman, diisyaratkan, ditunjukkan dengan tegas oleh Al-Quran, dikuatkan oleh hadis-hadis Nabi SAW, dasarnya yang ini. Jadi dari nafas itu, jiwa takwa ini, ya, yang diharapkan, disupport, bisa muncul, karena ini yang membawa semua nilai-nilai kebaikan. Takwa ini kumpulan dari semua sifat baik. Semua ada di sini yang baik-baik. Ya, ada kejujuran, kan? Ada ketawaduan, ya, dan sebagainya. Ada kesabaran, ya kan? Dan sebagainya. Semua yang baik-baik kumpulnya di sini, takwa. Ini potensi takwa ini mengarah selalu pada kebaikan, baik terus. Karena itu sifat yang karakternya disupport oleh takwa, semua keluar akan baik-baik saja. Semuanya baik, 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 baik. Karena itulah malaikat, seperti pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya, karena diciptakan oleh Allah dengan bawaan sifat takwa saja. Materinya cahaya, bawaannya takwa, maka konsisten pada kebaikan. Konsisten pada kebaikan, tidak pernah menyimpang, menunaikan tugas sempurna seperti yang diperintahkan. Itu yang diisyaratkan di Quran surah ke-66 At-Tahrim di ayat yang ke-6. Di ujung ayatnya ketika Allah berfirman, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah memberikan contoh tentang malaikat penjaga neraka di situ, namun memberikan sifat keseluruhan malaikat di ayat itu. Allah sampaikan para malaikat semuanya, baik para penjaga di neraka, kemudian penjaga juga di surga, tugas-tugas yang lain dari Jibril dan sebagainya, la ya'sunallah. Mereka punya potensi taat saja, tidak ada potensi berbuat maksiat kepada Allah, tidak menyimpang. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mengerjakan tugas sesuai tupoksinya. Kalau itu diperintahkan, itu saja yang dilakukan.
Jadi, takwa itu kecenderungannya mensupport kepada semua nilai-nilai kebaikan. Ini poinnya. Ya, dan di sini kemarin kita bahas tentang peran malaikat. Ya, peran malaikat. Peran malaikat. Baik. Malaikat memiliki peran, ya, di antaranya apa? Ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara sekian malaikat ada yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga manusia. Menjaga, saking rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat rahman, sangat berkasih sayang yang sangat dalam, tak terukur kedalamannya. Mudah bagi Allah membiarkan manusia berikhtiar sendiri untuk memunculkan takwanya. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan satu petunjuk, satu dorongan kasih yang dalam, diberikan hidayah, gitu kan? Apa di antaranya? Ada yang lewat dengan malaikat yang ditugaskan, yang disebut dengan malaikat hafidhin. Ya, hafidhin di Quran surah ke-82 Al-Infitar, masih ingat? Quran surah ke-82 Al-Infitar. Di ayat 10 sampai dengan 11. Ada 10 sampai 11. Ini dua fungsi utamanya. Ada? Ya, 10-nya disebut dengan hafidhin, 11 yang disebut dengan kiraman katibin. Ada ayatnya? Baik. Ada dua fungsi ini malaikat yang telah kita bahas tentunya. Namanya nanti disebutkan dengan raqib dan atid seperti kita ketahui, kan? Ini nama sifat sebetulnya, raqib plus atid, ya. Tapi sering dijadikan sebagai nama. Sifat kalau disebutkan menjadi nama menunjukkan kesan kuat pemahaman kepada sifatnya, ya kan? Doni, orang yang jujur, ya, jujur itu sifat bagi Doni. Doni namanya. Begitu kita katakan karena sifatnya seringkali melekat kuat sehingga sulit dilepaskan kejujuran dari Doni. Maka kita katakan si jujur sedang lewat sekarang. Si jujur sedang lewat untuk memberikan penekanan pada kejujuran yang sangat melekat pada dirinya. Allah memperkenalkan nama ini, kemudian dengan itu, ya, diberikan kepada kita gambaran tentang kuatnya sifat yang melekat, ya, pada dua tugas malaikat ini. Dua tugas malaikat, malaikatnya dua, ya, kemudian ditugaskan dengan dua tugas. Sebetulnya ini nama sifat, raqib dan atid, seperti di Quran surah ke-50, surah Qaf, ya, di ayat 16 sampai 18. Baik, ya, sampai di ayat 18 ya kita temukan ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Sudah kita bahas. Silahkan cek saat kita membahas tentang raqib dan atid. Ini asalnya nama sifat yang selalu hadir, selalu mengawasi. Raqib itu mengawasi, atid itu hadir, lekat, kuat, menempel, ya kan? Apa tugasnya? Kembali ke Al-Infitar ayat 10 sampai dengan 11. Hafidhin katibin. Hafidhin menjaga manusia, katibin mencatat semua yang keluar dari perilaku manusia. Baik perkataan, apalagi dengan perbuatan. Nah, ini yang mensupport malaikat ini, ya, untuk bisa menjaga nilai ketakwaan. Karena itu sering kita dengar, teman-teman sekalian, bisikan-bisikan kebaikan, ya, sampai Nabi mengatakan, istafti qalbak. Dengar suara hatimu, minta fatwa kepada jiwamu. Yang dimaksudkan di situ adalah dengarkan yang baik-baiknya. Bisikan-bisikan kebaikan, ambil itu, ya kan? Nah, kemudian juga, ini yang paling penting, Allah juga support nanti jiwa takwa ini, selain dengan dorongan malaikat untuk menjaga, juga dengan ibadah, supaya takwanya muncul. Ya, ibadah itu yang disebutkan dengan amal soleh nantinya. Ya, ibadah yang disebutkan dengan apa? Amal soleh nantinya. Karena itu konsepsi amal soleh dalam Al-Quran selalu lekat dengan kalimat takwa. Saya pernah sampaikan, kan, banyak ayat dalam Al-Quran yang selalu menyandingkan takwa dengan amal soleh. Baik itu detilnya ataupun juga turunan-turunannya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa orang takwa muttaqin ini? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Ya, diminta kita salat, diminta kita berinfak, diminta kita puasa. Tujuannya apa? Untuk mensupport jiwa takwa ini supaya muncul, supaya kuat ke permukaan. Ya kan? Puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Supaya takwanya naik. Haji,
Coba lihat ayat 197 di surah Al-Baqarah. Quran surah 2 ayat 197. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafata wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Taqwa. Ya. Jadi ini yang dimintakan naik support ke atas, dan disinilah kemudian cahaya iman ini muncul. Jadi iman itu sumbernya dari sini. Diucapkan lewat lisan, tembus ke dalam jiwa, ke nafas ke sini, sehingga bersemayam dalam jiwa takwa. Nah, jadi iman ini nanti yang mendorong nilai-nilai ketakwaan, disupport lewat amal soleh, kemudian lewat bisikan-bisikan malaikat, supaya menjadi cahaya, membimbing. Karena itu ketika kita ibadah, ya, meningkatkan sholat kita kepada Allah, puasa dan sebagainya, itu nanti ada cahaya kekuatan baik, cahaya takwa kita yang didorong oleh kekuatan iman menjadi cahaya, nur. Itu yang dimaksudkan nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Saat di akhirat tampak tuh cahaya-cahaya itu. Di dunianya berupa apa? Berupa cahaya kebaikan yang tampak lewat perilaku, majas sifatnya. Majas, kata kiasan. Cahaya itu membimbing bagaimana lisan bertutur, mata memandang, telinga mendengar, tangan kemudian bergerak, kaki melangkah dan sebagainya. Dibimbing oleh cahaya iman, ya, yang muncul dari jiwa takwa ini. Asalnya demikian. Karena itu kita diperintahkan ibadah untuk memunculkan cahaya ini supaya muncul ke permukaan. Kalau ini yang baik naik, yang buruk akan ditekan. Kan kehidupan seperti itu. Quran surah ke-51 Adz-Dzariyat ayat 49. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dan segala hal, kata Allah, kami ciptakan dengan keagungan kami itu, ya, kata Allah apa? Berpasangan, supaya kalian sadar hanya Allah yang tunggal Maha Esa yang tidak punya pasangan. Termasuk sikap pun dan sifat pun, bahkan makhluk itu diciptakan berpasangan. Baik lawannya buruk, gitu kan? Semua laki-laki lawan perempuan, jantan betina untuk binatang, putik benang sari untuk tumbuhan, ya. Baik lawannya buruk, dan biasanya kalau satu dominan yang lain akan turun. Jadi kalau baiknya itu naik, maka jeleknya akan turun. Kalau solehnya naik, salahnya itu tidak akan muncul. Karena itu orang yang punya kebiasaan bertutur yang baik itu tidak punya kekuatan untuk memunculkan tutur yang buruk, karena nggak ada gitu, tertekan ke bawah. Ini yang muncul terus naik, 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 naik. Ini yang diharapkan muncul, ini yang diharapkan naik. Nah, yang ketiga, yang tidak kalah penting juga, Allah supportkan ini, ya, dengan satu katalis. Kalau tadi kan dengan bisikan malaikat, kemudian dengan amal soleh supaya naik, kan, diantaranya sholat, kan, sholat. Tadi saya tuntaskan terlebih dahulu ketika Allah perintahkan untuk memunculkan kebaikan, sehingga yang jeleknya turun. Kembali ke Quran surah ke-29 Al-Ankabut untuk mengingatkan ayat ke-45. Ketika Anda ditanya, apa sih fungsinya sholat? Kenapa mesti sholat? Allah jawab, Utlu ma uhya ilaika minal kitab. Hei, coba baca dulu. Ya, pahami apa yang kami telah terangkan, kata Allah. Di dalam Alkitab, dalam Al-Quran. Baca. Ya, setelah itu apa? Wa aqimis sholat. Kalau sudah paham, mengerti itu semua, tunaikan sholat. Ternyata di antara informasi pedoman yang disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah, dan diteruskan kepada kita, Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sungguh kalau salat benar ditunaikan, karena itu ada alif lamnya di situ. Inna shalah. Allah tidak mengatakan inna shalah, ya, nakirah umum bebas, tapi inna shalah ada alif lamnya. Sehingga di situ alif lam akan mengikat kita dengan hukum ketentuan. Jadi salat itu bukan seenaknya kita tunaikan, bukan bebas, ada hukum ketentuannya. Kalau benar ditunaikan seperti itu, tanha anil fahsya'i wal munkar, akan terbebas dari dua sumber keburukan. Imma fahsya, keburukan yang bersumber dari syahwat, memunculkan nanti reaksi, ya, ke dalam diri kita, nanti baru muncul aksi dari situ. Apa diantaranya? Pornografi, porno aksi, kata-kata kotor, jorok dan sebagainya, itu fahsya. Mungkar, segala yang diingkari oleh hati kita, mencuri, merampok dan sebagainya, dengan menipu, korupsi, bikin hoax, itu mungkar. Nah, kalau kita sholatnya benar, nah, sholat itu mensupport kepada jiwa kita, nafas kita. Apa yang disupport? Takwa. Karena itu sholat dikaitkan dengan takwa. Begitu ini naik, ada cahaya iman membimbing. Karena itu kalau orang sholatnya benar, terjadi perubahan perilaku. Ya, itulah kesan yang tampak ketika Nabi mengarahkan kita mendidik dengan sholat dulu pada anak-anak usia dini.
Ya, 7 tahun, terus 10 tahun dengan tegas. Kenapa? Karena kalau dari kecil sholatnya benar, jadi anak baik, pemuda baik, orang tua baik, suami-suami baik, istri-istri baik, sampai berkelanjutan, sampai kembali kepada Allah. Ini kuncinya. Karena itulah sholat diwajibkan dengan segala kondisi. Dan diberikan kemungkinan kepada semua hamba untuk mengerjakannya sampai titik yang terakhir. Nanti bab syariat kita akan bahas dengan detail, insya Allah, ya. Nah, kemudian yang ketiga, selain tadi dengan bisikan malaikat, dengan support ibadah, adalah dengan katalis. Ya, apa katalisnya? Jiwa fujur. Jiwa fujur. Jadi katalis dari takwa ini, katalis itu untuk mempercepat sesuatu ya. Jadi kalau kita berikan supaya sesuatu itu cepat muncul gitu ya. Nah, itu diantaranya lawannya. Maka di bahasa Arab itu ada peribahasa diantaranya mengatakan untuk mengetahui sesuatu lihat lawannya. Ya, lihat lawannya. Ma'rifatus syai' bi ma'rifatid dhad. Ya, mengenal sesuatu dengan mengetahui lawannya. Bagaimana mengetahui yang baik itu? Oh, dengan melihat lawan yang salah. Berarti dengan lawan yang salah itu kita mengetahui lawan baiknya. Contoh, kalau ingin mengetahui jujur, maka lawannya kan dusta. Bagaimana kita bisa mengetahui jujur kalau nggak ada dusta? Gitu kan? Justru kita mengenal kejujuran itu karena ada sifat dusta untuk menghindari semua itu. Jadi dusta diciptakan bukan ingin menjadikan manusia pendusta, bukan. Tapi ingin menjadi katalis dari sifat jujur supaya nampak ke permukaan. Demikian pula ketika ada tawadhu, rendah hati, di sini ada sombong, ya kan? Sombong itu diciptakan untuk menjadi katalis supaya sifat tawadhu itu muncul, bukan menjadikan makhluk itu menjadi orang yang sombong. Pun demikian sabar. Sabar diciptakan dengan supaya meningkatkan kualitas ketakwaan, tapi dia butuh lawan. Butuh katalis untuk diketahui tingkat kesabaran. Maka diciptakan misalnya marah. Ya, ada amarah di situ, ada marah, ya kan? Marah diciptakan bukan ingin menjadikan manusia pemarah, tapi untuk mensupport ke sini, menjadi katalis, mensupport, mempercepat, ya. Kalau di buah itu kalau ingin disupport pakai karbit gitu ya, mangga di karbit cepat. Tapi kalau ini alami gitu kan, katalisnya alami, ya, mempercepat langsung naik. Jadi marah itu diciptakan bukan ingin menjadikan manusia pemarah, tapi supaya sabarnya muncul. Ya kalau nggak ada marah bagaimana kelihatan sabar? Kan saya sering gambarkan kepada Anda, nggak mungkin kan suami pulang dari kantor nyampe ke rumah, nggak ada hujan, nggak ada petir, nggak ada angin, nggak ada macam-macam, nggak ada apa-apa pokoknya ya. Tes aja kalau nggak percaya. Pulang normal seperti biasa. Kemudian Anda sambut di rumah, apakah Anda sebagai anak, sebagai ibu, atau sebagai istri misalnya kan, sambut di rumah. Begitu datang pulang, papa yang sabar ya. Coba lihat bagaimana responnya. Ya. Silakan deh, datang ke rumah misalnya, suami deh, ibu nanti tunggu di pintu, dandan yang baik, yang rapi, suami datang, nggak ada masalah, nggak ada apapun tuh kan, nggak ada hujan, nggak ada petir, nggak ada angin kencang, nggak ada macamnya. Begitu masuk pintu rumah, assalamualaikum, waalaikumsalam, papa yang sabar ya. Paling suami tanya, emang kenapa sih mah? Baru malah muncul masalah gitu kan. Enggak, mama cuman gini, emang kenapa? Udah tuh, malah muncul masalah kan. Nah, jadi marah ini diciptakan tuh support ke sini. Jadi asalnya itu begini. Asalnya dari sifat fujur untuk mensupport jadi katalis supaya ini yang naik. Karena itu di surah Asy-Syams ini diajarkan kita, surah 91 ayat 7 sampai 10 secara cepatnya ya. Kalau detailnya sudah pernah saya uraikan dulu ya. Jadi secara cepatnya kalau hidup kita ingin damai, qad aflaha man zakkaha, ingin tenang, ingin damai, ingin nikmat, maka sepanjang kita menemukan ini, cepat cari lawannya yang ini. Ya. Misal ya, terjadi misalnya kemarahan terhadap sesuatu. Ya, taruhlah yang paling gampang di pasangan dalam hidup, saya kan ada yang marah, ya. Salah satu misalnya karena sifat tertentu, hikmah tertentu untuk meningkatkan kualitas kehidupan di rumah tangga, gitu kan. Kemudian ketika melihat misalnya suami marah, berarti istri harus membaca, oh, lawan dari marah itu apa? Ini, sabar. Ya. Bahkan ketika salah satunya bisa memaksimalkan ini, sabar itu kan artinya diam mencari solusi yang terbaik, bukan diam saja, tidak, tapi merespon sesuatu dengan cara yang lebih baik, lebih elok, bukan sama-sama mengukur dengan tingkat seperti itu, tidak, kan? Jadi begitu salah satu kemudian meningkatkan ini, oh berarti ini saya harus sabar. Begitu tingkatkan kualitas itu,
ya salah satunya muncul, ini akan selesai, mempercepat penyelesaian. Dan dengan itulah ternyata ditingkatkan kualitas itu untuk menghadapi tantangan di depan yang lebih hebat lagi. Nanti hikmah turun. Oh, ternyata pelajaran yang kemarin itu disiapkan oleh Allah untuk menghadapi tantangan yang lebih besar lagi di aspek rumah tanggaan. Mungkin sebulan kemudian, 2 bulan kemudian, karena sudah belajar pada aspek yang ini, maka kuat menghadapi di masa yang akan datang. Ya, demikian kalau kita melihat misalnya ada kejadian orang berdusta, oh ini muncul supaya saya jujur. Dan dia pun dilatih lagi. Kadang-kadang tingkat tertinggi di pesantren kan, ada yang di Sukamiskin, ada yang di Pondok Bambu, ada yang di macam-macam, supaya belajar bahwa yang dikerjakan ini untuk mensupport yang baik-baiknya. Ya, setelah baik, menyatu kembali dengan masyarakat supaya bisa menebarkan aura-aura kebaikannya. Ini konsepsi dasarnya seperti ini. Nah, apa concern pembahasan kita? Perhatikan baik-baik. Ini kan seperti pernah sering saya uraikan supportnya kepada kebaikan. Sedangkan ini lawannya. Lawan dari sini. Asalnya kan untuk mensupport ini. Ya. Karena itu ditugaskan malaikat menjaga kita. Jadi begitu kemudian ada hal-hal yang baik didorong, ada hal-hal yang kurang baik muncul misalnya, gitu kan? Itu dijaga, jangan lakukan itu, jangan kerjakan itu. Pernah nggak ada yang begitu kan? Ya, yang ngetesnya gampang, ke masjid, keluar dari masjid, coba-coba aja, iseng mau menginjak sendal yang bukan milik Anda. Itu pasti hati kita akan memberikan sebuah bisikan, itu bukan punya kamu. Gitu kan? Itu bukan punya kamu, yang itu yang kamu bawa tadi dari rumah. Itu pasti akan normalnya seperti itu. Nah, itu ada penjaga, ada bisikan dalam jiwa kita. Dasarnya seperti itu, cara kerja dasarnya. Ya, hanya teman-teman sekalian, ini persoalannya, yang ini baik, yang ini tidak baik. Yang ini saleh, yang ini salah. Ini sifat dasarnya. Citra kita memandangnya. Bukan tugas utama ini diciptakan oleh Allah. Tugas utamanya bukan ingin menjadikan kita salah, berbuat tidak baik, bukan. Ya, tapi untuk mensupport ke sini supaya ini jadi baik. Jadi fungsi dasarnya ketika Allah ciptakan fungsinya baik. Ya, cuman citra kita memandang ini sebagai perbuatan yang salah, ya kan? Kenapa menjadi salah? Karena nanti ada satu makhluk yang mengajukan permintaan kepada Allah untuk bisa, nah ini dia. Dia memprovokasi, ya, mohon diberikan kewenangan kepada Allah, memprovokasi, menggunakan, memberikan bisikan-bisikan kepada yang ini, satu saja. Supaya dia berdiri sendiri. Yang dengan itulah kemudian citra salah ini menjadi muncul dan menguat. Akhirnya alih-alih manusia menjadi soleh, dia terjebak menjadi manusia yang salah. Alih-alih baik, dia menjadi pribadi yang tidak baik. Siapa makhluk ini yang mengajukan proposal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan meminta kepada Allah supaya diberikan satu bagian dari manusia untuk membuktikan kesombongan dia. Ya, untuk membuktikan kepada Allah bahwa dia merasa yang paling hebat dan sebagainya, dia bisa menaklukkan manusia dan seterusnya. Maka bagaimana dia mengajukan, direkam kemudian pindah dulu ke sini. Perhatikan urutannya ya. Saya urutkan begini, tapi saya lompatkan ke sini dulu. Lihat baik-baik. Quran surah keempat An-Nisa ayat 118. Baik ya. La'anahullah. Maka Allah melaknat setan itu. Nanti kita akan bahas dengan detail, ya kan? Maka Allah melaknat setan itu. Wa qala, ya, setelah dia dilaknat, ya, diminta keluar kemudian, ya, dari tempat mulia yang pernah dia tempati cukup lama. Di situ dia dinilai baik karena perbuatan ini dan kesombongannya, dia terusir dari situ. Ya, tiba kemudian dia tahu sebetulnya dia bisa bertobat, bisa diampuni. Tapi karena kesombongannya ini tertutuplah peluang-peluang tadi dengan perbuatannya itu yang dimaksudkan. Kemudian dia mengajukan kepada Allah, memohon, meminta kepada Allah untuk diberikan satu bagian dari manusia yang dengan itu dia ingin buktikan kesombongannya. Wa qala la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Ya, perhatikan baik-baik, la'anahullah, dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantas dia mengajukan proposal kepada Allah, memohon, meminta kepada Allah, la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Ya Allah, berikan kesempatan kepada aku, kan, untuk mengambil satu bagian dari hambamu itu, nasiban mafruḍa, yang telah engkau tetapkan.
Baik ya. Nah, apa yang dimaksudkan? Satu bagian nasib ya dari hamba-hambamu. Allah menciptakan hamba-hamba yang dimaksudkan ke sini Bashar, anak cucu Adam. Ya. Ya, ingat ini ya, anak cucu Adam. Adamnya Quran surah kedua ayat 31, wa 'allama Adamal asma'a kullaha, ya, diberi nama dengan Adam. Nanti ketika turun ke bumi, Quran surah kedua ayat 38 supaya mempercepat ya pemahaman. Qul nahbitu minha jami'a, Adam dan Hawa turun ke bumi menjalani kehidupan, membawa misi sebagai khalifah di ayat 30-nya. Ini kemudian mereka berkeluarga, melahirkan keturunan. Quran surah keempat ayat 1, ya kan? Kemudian bertempat tinggal, berbeda-beda tempat sampai bersuku-suku, gitu kan? Quran surah ke-49 ayat 13. Nah, kemudian ketika berketurunan ini, anak-anak keturunannya oleh Allah disebut dengan Bani Adam. Bani Adam disebutkan 7 kali dalam Al-Quran. Contohnya Quran surah ke-7 misalnya ayat 31. Ya Bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Baik. Nah, semua anak cucu Adam yang berkehidupan ini ditugaskan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Jadi misi kehidupan di bumi ini menunaikan tugas sebagai khalifah, membangun risalah, itu tugasnya semua sebagai ibadah, aktivitas. Ya, tuh saking kagetnya itu spidol sampai jatuh karena ada orang-orang yang harusnya ibadah dia tidak ibadah, gitu kan. Nah, jadi teman-teman sekalian, dari sini turun Quran surah ke-51. Quran surah 51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu ini ya, tidak diciptakan jin dan manusia, kita ambil misi kita saja sebagai manusia untuk beraktivitas di bumi, kita illa liya'budun, kecuali untuk menjadikan semua aktivitasnya sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari bangun tidur sampai tidur lagi meniti amal soleh. Nah, jadi ini dari awal sampai ke sini. Poinnya adalah untuk apa? Ibadah. Nah, yang beribadah kepada Allah ini, teman-teman sekalian, disifati dirinya dengan nama abid namanya. Abid. Karena kata ibadah sendiri, ibadah ya, dari kata abada ya'budu. Abada ya'budu. Jelas? Abada ya'budu, abdan, kan? Fahuwa abidun. Ini abid, orang yang ibadah. Jamaknya disebut dengan ibad di antara jamaknya. Bisa abidun, abidin, bisa ibad. Jamak dari kata abid itu ibad namanya. Nah, seringkali di dalam Al-Quran kita disebut dengan kata ibad. Ibad, ibad, ibad. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Demikian di surah Al-Furqan itu. Wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Kemudian di surah Al-Baqarah itu, kan? Nah, kemudian qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim. Ibad, ibad. Demikian di surah Az-Zumar itu. Kenapa disebutkan dengan ibad, 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 ibad? Untuk mengingatkan kepada kita, hei, tugas kamu itu di muka bumi ibadah. Niatkan semua aktivitasmu untuk ibadah. Makanmu ibadah, minummu ibadah, kerjamu ibadah, dan sebagainya. Ingat tugas kamu itu. Dan bekal ibadah itu yang dibawa nanti untuk pulang menghadap Allah. Karena itu ditampakkan setiap kita diminta oleh syariat Islam mengiringi setiap yang wafat ke alam kubur, kita bisa melihat yang dibawa apa? Nggak ada. Jadi semua yang terkait dengan keduniaannya itu kan ditinggalkan. Karena itu disebutkan telah meninggal dunia. Kita bekerja, capek, keringat, lelah, panas, dingin, macam-macam. Dari gelap sampai gelap lagi. Alhamdulillah menghasilkan dari rumah yang cukup mewah, kendaraan banyak dan sebagainya. Apakah saat kemudian dikuburkan semua itu ada? Tidak. Diikutkan ke alam kubur? Tidak. Ya, kipas angin misalnya supaya nggak gerah di alam kubur dipasang? Tidak. Ya kan? Yang dipakai cuma hanya untuk menutup aurat saja dengan kain kafan, itu pun nggak ada kantongnya. Yang biasa kita kantongi nggak bisa dikantongi, nggak pakai kaos kaki, semua ditutup rapi keseluruhannya, beres, selesai. Apa yang dibawa? Yang dibawa adalah asas manfaat dari benda-benda tadi yang difasilitaskan oleh Allah kepada kita untuk menggunakannya sebagai ibadah. Apa asas manfaat dari pakaian ini? Jadi ibadah nggak? Kendaraan itu jadi ibadah nggak? Rumah itu jadi ibadah nggak?
Jadi Allah tuh sering memanggil kita dengan nama ini untuk mengingatkan, hei fulan yang merasa kaya, fungsi kekayaan itu aku titipkan supaya engkau ibadah. Hei yang punya jabatan, kedudukan itu aku titipkan untuk supaya engkau maksimalkan jadi ibadah. Hei yang merasa punya ilmu dengan gelar apapun, ustadz, doktor, profesor, macam-macam dan sebagainya, aku titipkan supaya jadi ibadah. Jadi semua konsepsi itu ibadah. Karena itu mesti sadar kalau kita baca kalimat di Quran ada ibad, itu kita sedang disentuh. Kita sedang disentuh gitu kan. Nah, jadi jangan sampai kita lupa bahwa apa yang kita kerjakan segalanya titipan pada saatnya ditinggalkan. Ya kalau bukan kita yang menanggalkannya, kita yang ditinggalkannya. Kalau bukan kita menanggalkan kedudukan, kemewahan dan sebagainya, kita yang ditinggalkan oleh semua itu. Karena itu, cari sesuatu yang pasti ini. Mumpung masih dititipkan, gunakan untuk ibadah. Kalau itu sudah purna, sudah selesai, termasuk kekayaan, pengetahuan, jabatan, dan sebagainya, maka selesai fungsi ini. Karena itu untuk menguatkan, tiap hari kita katakan, 17 kali Anda bayangkan. Allah meminta kita mengingat dan diikrarkan lewat lisan. Anda kalau bekerja di perusahaan profesional misalnya, kan bagus. Bukankah seringkali ada ikrar tuh? Ya kan? Sebelum memulai tugas, Anda dihadapkan, terus sampaikan pada ikrar di perusahaan Anda, visi misi perusahaan, begini. Bukankah di sekolah-sekolah dari TK, dari SD, SMP ada ikrar tuh? Dibacakan, kami murid-murid sekolah, begini, dan disampaikan. Ya ikrar itu kan sebuah komitmen, ketetapan yang dibangun oleh lisan kita, dikuatkan pada hati kita, disebutkan tiap waktu, supaya terekam di memori kita. Ditembuskan kepada jiwa kita sehingga menyatu dengan diri dan tanpa sadar kita lakukan sebagai kepribadian, sebagai bagian dari kepribadian. Nah, 17 kali dalam sehari kita berikrar untuk ibadah ini. Apa kalimatnya? Iyyaka na'budu. Tuh. Ini ibadah. Ibadah ya'budu. Kita katakan ya Allah hanya kepadamu saja kami akan ibadah. Kenapa digunakan bentuk jamak? Ya, seakan kita itu diberi kesan bahwa kita pun akan menebarkan nilai ibadah ini kepada anak, ya, kepada pasangan hidup kita, kepada keluarga kita, sehingga semua berpotensi jadi soleh, jadi baik, jadi mulia. Kita tidak menginginkan bahwa ada satu di antara kita yang tunggal bersifat soleh. Sebagaimana Allah pun memerintahkan kita untuk soleh berjamaah. Karena itu sholatnya berjamaah, beribadahnya berjamaah, baik-baiknya berjamaah, karena fungsi ini. Ya, tapi menjadikan ini konsisten dalam kehidupan tidak berjalan dengan mudah. Kenapa? Karena ada satu makhluk yang mengajukan permohonan kepada Allah, proposalnya jelas. Dia akan mengganggu fungsi ibadah ini. Makanya dia tidak katakan la'attakhidanna minal basyari, la'attakhidanna minan nasi, la'attakhidanna misalnya ya minal insani. Dia nggak katakan insan, nggak katakan nas, nggak katakan bani Adam. La'attakhidanna min bani Adam, tidak. Dia katakan kembali ke Quran surah keempat ayat 118 ketika Allah melaknatnya, la'anahullah. Dia berkata apa? La'attakhidanna min ibadika. Ini. Min ibadika nasiban mafruḍa. Saya akan mengambil ya Allah satu bagian. Saya ingin buktikan kehebatan saya dibandingkan dengan Adam ini. Saya lebih hebat. Karena itu saya nggak bisa hormat sama dia. Saya ingin tunjukkan ya Allah saya yang lebih agung. Ya, lebih hebat dibandingkan dia. Apa yang dia lakukan? La'attakhidanna min ibadika, disebutkan ibadnya. Ingin memberikan kesan bahwa fungsi dia untuk ibadah itu akan saya tunjukkan, dia akan gagal. Ini kan fungsinya Quran surah 51 ayat 56. Saya akan ganggu supaya gagal. Kan? Saya akan cegah dia supaya nggak bisa maksimal ibadah. Sedangkan kalau kita kembali ke sini, ibadah yang kita tunaikan, supportnya kan dari sini, jiwa takwa. Ya kan? Di sini kan ada iman. Karena itu dalam Al-Quran konsepsi takwa, iman, dan ibadah yang wujudnya berupa amal soleh, yang seringkali saya bahas, ya itu selalu tersinergikan. Ini, 1, 2, 3. Silahkan cek. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Baru pembuka tuh di Al-Quran surah Al-Baqarah, takwa. Siapa takwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya. Bagaimana cara mendorong supaya iman naik, takwa menguat? Ini wa yuqimunas shalah. Salat ibadah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ibadah itu perbuatan yang dibenarkan oleh Allah, diridhoinya kemarin. Perbuatan yang diridhoi, perbuatan disebut dengan amal, diridhoi oleh Allah disebut dengan saleh. Karena itu iman seringkali disandingkan dengan kata amal saleh.
Quran surah 103, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Jadi sumber ibadah itu dari sini. Nah, setan mengatakan, saya akan mengambil satu bagian dari dua potensi jiwa manusia yang mengganggu misi ibadah itu. Nggak ada lain di jiwa manusia itu selain dua potensi. Kalau tidak takwa, itu fujur. Ya kan? Nah, sedangkan fujur ini, lawan dari sini, yang desain awalnya diciptakan oleh Allah untuk mensupport ini. Setan mengajukan, saya minta bagian yang ini ya Allah. Dia nggak mungkin minta bagian yang ini, karena di sini sudah ada apa? Malaikat ini, Raqib dan Atid, Hafidhin, Katibin. Maka dia minta yang ini. Sesuai bawaannya, sesuai karakternya. Ya. Maka disinilah teman-teman sekalian, ya, ketika Allah mensupport ya, kita supaya jadi hamba yang soleh, yang baik, ya, dan menugaskan malaikat untuk mensupport ke sini, saat yang bersamaan setan mengajukan, saya minta yang ini ya Allah, untuk membuktikan kesombongan saya, untuk membuktikan kehebatan saya dan sebagainya, ya kan? Nah, maka ini yang menjadikan, nanti kita lihat kenapa hikmahnya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bukan sekedar diizinkan, tapi Allah pun menjaga kita untuk tidak terjebak pada provokasi setan. Ya, kalau Allah mau sederhana, ya udah biarkan. Ya, terus manusia suruh memilih. Kan nanti Anda akan bertanya, kenapa ya Allah engkau tidak izinkan saja, jangan izinkan setan, karena itu manusia akan terbebas dari keburukan. Bukan begitu cara berpikirnya. Ya, bukan begitu. Nanti ada hikmah tertentu ketika Allah izinkan, saat bersamaan Allah berikan juga tameng bagi manusia. Dijelaskan, diuraikan. Baik, silahkan aja. Kalau engkau mampu. Nanti kita akan turunkan ayat-ayatnya. Kalau engkau mampu, ya. Nah, kalau engkau punya kekuatan, di saat yang demikian Allah pun jelaskan kepada hamba-hamba beriman. Nih, cara menjaga dari pengaruh setan. Begini caranya. Dibentangkan di Al-Quran. Terlakan ini, kerjakan ini. Setan nggak akan pernah punya kekuatan. Paling-paling ngebisikin, kalau kamu nggak dengar, selesai. Jelas ya? Ya, pelan-pelan. Nanti kita urutkan supaya terukur bahasan kita. Ya, lihat sini. Jadi, ketika Allah izinkan, sekaligus Allah ingin menunjukkan kemuliaan ya Adam dan anak cucunya sebagai petugas khalifah di bumi, ya, sebagai pembawa misi risalah yang memakmurkan bumi. Allah berikan benteng-benteng kekuatan ke sini. Makanya di surat Al-Hijr itu nanti, Al-Hijr kan benteng. Ya, benteng, sesuatu yang membentengi. Di antara hikmah disebut Al-Hijr, salah satunya terkait dengan ayat 40-nya. Nanti di situ ada konsepsi yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kalau kita betul-betul bisa mengerjakan amalan dan mendapatkan kualitas benteng yang kuat, setan nggak akan punya pengaruh. Ya, bahkan setan sendiri yang mengatakan, lihat kalimatnya, ini kalimat setan sendiri. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya Allah, aku akan goda. Kalau di Al-A'raf dipadukan dengan Al-Hijr, aku akan goda setiap hambamu ini dari depannya, belakangnya, kanan, kirimu, gitu kan? Ya, sampai engkau tidak akan mendapati sebagian besar mereka taat kepadamu, kecuali ya Allah, hamba-hambamu yang kau jamin itu, yang mengerjakan petunjuk itu, yang melihat bagaimana pedoman supaya bisa mengatasi godaan-godaan dariku. Ya, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba ibad disebut lagi, tapi punya sifat mukhlas. Nah, sifat ini nanti akan kita bahas kemudian. Bagaimana caranya? Ya, setan sendiri berikrar mengatakan kepada Allah, ini yang akan aku nggak bisa tembus. Ya, aku nggak bisa tembus. Jadi dia tuh unik sekali ya makhluk ini. Ya, merasa sombong, merasa hebat. Satu sisi mengatakan demikian, sisi lain dia mengatakan, ya memang ada yang nggak bisa ditembus sih. Tapi untuk membuktikan aja, itu ngeyelnya ada. Jadi kalau ada manusia-manusia ngeyel, itu manusia sedang kemasukan tuh. Kemasukan apa ya, kita lihat nanti ya. Nah, kembali ke sini ya, supaya nggak lompat-lompat terlalu jauh. Jadi singkatnya adalah dia memohon minta kepada Allah untuk memprovokasi ini sehingga ini tunggal, berdiri sendiri, muncul ke permukaan. Alih-alih mensupport ini sebagai fungsi asalnya, dia belokkan supaya manusia mengikuti bisikannya ini, bisikan setan ini, makhluk ini. Saya tuliskan setan. Ya. Dia provokasi, kalau ini support, ini provoke, ya. Ini mensupport malaikat ke sini, konotasinya positif, ini memprovokasi. Supaya ini berdiri sendiri, udah nggak usah support ke sini, ini udah soleh duluan, udah ada malaikatnya. Itulah bahasanya gitu kan. Udah jiwa takwa, udah soleh, udah ada malaikat, udah ada yang bisikin, udah ada yang jaga. Jadi kamu berdiri sendiri aja tunggal. Di alih-alih dusta mensupport jujur, dusta berdiri sendiri.
maka jadi manusia pendusta. Dengan alih-alih sombong mensupport tawadu supaya muncul, maka ini disprovok oleh setan supaya berdiri sendiri, maka muncul tampilan-tampilan manusia yang sombong dan sebagainya. Baik, ini yang terjadi. Makanya Allah katakan ditutup Quran surah 91 itu ya di ayat 9 sampai 10-nya, ya kan 7 sampai 10 kan. Wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Perhatikan, qad aflaha man zakkaha. Perhatikan cara menerjemahkannya seperti saya pernah terangkan di tafsir di pertemuan yang lalu. Sungguh bahagia orang yang mampu menjadikan fujur sebagai katalis bagi takwanya. Maka hidupnya akan cenderung bahagia, cenderung sukses, cenderung baik. Ya, zakah itu kan mencuci. Mencuci itu kan bukan menghilangkan bendanya, tapi membersihkan kotorannya. Ya, jadi jangan jadikan ini kotor. Jadikan sebagai support, cuci nilai kotornya, supportkan ke sini supaya bersih. Ya, kotor itu diciptakan supaya nampak bersihnya, bukan untuk membuang bendanya. Sebab kalau bendanya bersih, ngapain dicuci? Ibu mencuci baju karena ada kotorannya. Di kotoran itu diciptakan untuk menunjukkan pakaian tidak bersih, supaya bersihnya muncul, dicuci. Jadi kotoran itu ditampakkan, bukan ingin menciptakan pakaian menjadi kotor, bukan, tapi supaya bersihnya tampil. Ya, celing gitu kan, kelihatan beningnya, bagusnya, macam-macamnya. Itu yang diharapkan. Cara berpikirnya demikian, Al-Quran itu tinggi, jadi kita harus mengikuti supaya membuat kita lebih pintar. Dibuat standar yang tinggi supaya kita lebih pintar, akal kita itu terbawa gitu kan, mengikuti alur itu. Jadi naik kualitas berpikir kita bagus. Makanya di surat Yusuf itu, kenapa salah satunya dipilih bahasa Arab itu la'allakum ta'qilun, supaya kamu itu lebih pintar. Nanti saya jelaskan lebih jauh ya. Makanya nanti ada support doa pakai bahasa Arab macam-macam dan sebagainya. Nanti ada hikmahnya itu. Ada hikmahnya. Ya. Teruskan ke sini dulu ya. Jadi ini asalnya. Dia minta ini berdiri sendiri. Nah, ketika ini berdiri sendiri, tutup dengan ayat 10-nya, waqad khaba man dassaha. Maka akan nestapa kehidupan seseorang. Nestapa, sengsara, itu kan terjerumus pada keburukan. Man dassaha. Siapa yang berdiri sendiri, mengikuti bisikan setan, mempertahankan kekotoran ini. Ya, yang mengotorinya. Apa yang dimaksud mengotori itu? Kan dominan kotorannya. Ya kan? Beda kan Bu ya, baju kotor dengan ngotorin baju, itu beda. Baju kotor, cuci, hilangkan kotorannya. Jadi kotoran itu support untuk kebersihan. Sebab dengan ada kotoran itu tahu kita untuk memunculkan kebersihan. Beda dengan ngotorin baju, baju dikotorin, jadi kotor kan. Ya. Maka orang pakai baju sengaja dikotorin, itu kan tampilannya jelek, nggak bagus. Ya, dan orang juga melihatnya bermasalah gitu. Sama juga dengan ini. Orang yang mengikuti bisikan ini, sehingga alih-alih kemudian fujur berfungsi mensupport takwa itu naik ke atas, maka dia mengotori nafasnya sendiri. Sehingga apa yang terjadi? Nafas ini yang seharusnya dapat support dari takwa, maka ini yang muncul. Fujurnya yang muncul. Ini tertutup. Ini naik ke permukaan. Kalau ini naik, teman-teman sekalian, sedangkan ini kan dorongannya kepada yang tidak baik yang di sini. Ya, dorongannya kan kalau berdiri sendiri kepada yang tidak baik. Kalau berdiri sendiri, kalau disinergikan ke sini muncul baiknya. Kalau ini muncul, citranya akan salah ini. Sehingga terdorong apa? Yang terdorong tuh dusta, sombong, riya, sum'ah, marah dan sebagainya. Diperintahkan untuk mengarahkan pada segala perbuatan yang tidak baik. Segala perbuatan yang tidak baik disebut su namanya. Su. Tuh. Su, segala yang mengarah kepada yang tidak baik. Jamaknya sayyiat. Ini memerintahkan nih, karena didorong dari sini. Dari fujur. Ke sini diperintahkan. Memerintahkan disebut ammarah namanya. Ammarah. Amar. Ya. Ammarah. Ammarah. Tuh. Pernah dengar amar putusan? Amar itu dari bahasa Arab. Banyak dari bahasa Arab, ya kan? Ammarah itu, amar itu perintah, ya. Amir yang memerintah. Kan terjemahkan dengan pangeran, penguasa, amir, karena sering banyak memerintahkan. Ammar yang cenderung memerintahkan, banyak memerintahkan, tak pada sifat, dengan segala sifat-sifat yang banyak. Ammarah itu cenderung memerintahkan dengan begini, begini, begini. Ini dusta itu sifat yang gak bagusnya. Sombong itu sifat.
Ya, demikian seterusnya. Riya, sum'ah, marah-marah itu sifat, ya. Marah sifat. Nanti kalau dia keluar jadi perbuatan, diperintahkan ke sini supaya kemudian ditembuskan, diinstruksikan kemudian kepada bagian tubuh kita untuk langsung bersikap, mengeluarkan. Jadi begitu sombong, jalannya udah beda, gitu kan? Begitu pengen ria, tampilnya beda. Kan kelihatan dari sikap itu. Itu asalnya dari sini perintahnya, dari fujur. Kenapa? Begitu keluar jadi bentuk perbuatan jadi su. Ini yang dimaksudkan Quran surah ke-12 Yusuf ayat 53. Perhatikan alurnya, perhatikan. Quran surah ke-12 ayat 53. Wa ma ubarni'u nafsi innan nafsa ini la ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Ya, kita nggak bisa menilai diri kita sebagai orang suci sepenuhnya, tidak. Nggak ada manusia suci sepenuhnya. Para nabi rasul pun terjaga maksum dengan sifat kerasulannya, dijaga oleh Allah supaya nggak berbuat maksiat. Tapi kalau manusia berdiri sendiri, ada kemungkinan berbuat salahnya itu tinggi. Kenapa? Karena provokasi dari sini, setan. Yang meminta nafsu berdiri sendiri. Kalau diikuti jadi berbahaya. Apa yang terjadi? Maka ini akan mendorong nafas, membisikkan, memberikan sebuah perintah, mengerjakan dari kandungan-kandungan sifat fujur. Maka muncullah ini. Ya, dusta, sombong, marah, ini jadi perilaku. Ketika jadi perilaku jadi su. Innan nafsa, karena sungguh dalam diri kita ada nafas. Di dalam nafas itu ada fujur salah satunya. Kalau diikuti, la ammaratum bisu. Akan memerintahkan pada tindakan buruk. Illa ma rahima rabbi. Kecuali yang dirahmati oleh Allah. Bagaimana ini dirahmati oleh Allah? Mensupport ke sini. Karena itu nanti diturunkan perintah ibadah supaya ini ditaklukkan. Kenapa Anda puasa? Salah satunya kan mengendalikan nafsu. Ketika nafsu dikendalikan, maka ini kembali ke jalur yang benar. Kenapa diperintahkan sholat? Supaya mengendalikan nafsu. Tanha anil fahsya wal munkar itu kan di sini. Ketika dikendalikan, support ke sini. Kalau ditinggalkan ibadahnya, sholat nggak pernah, zikir nggak pernah, puasa nggak pernah, macam-macam nggak pernah, ini bermain di sini. Naikkanlah ke sini kemudian provokasi, naik ke atas. Bagaimana jalurnya, ya? Dari sini naik ke sini sampai dengan ke atas. Seperti apa jalurnya? Nah, saya tunjukkan begini. Ini nafas nih, yang terdalamnya. Oh, ini agak tinggi sekali ya, agak tinggi pembahasannya, jadi agak fokus. Mudah-mudahan Allah berikan hal yang sederhana untuk memahami. Ini takwa. Ini fujur. Ya kan? Ini yang harusnya disupport teman-teman sekalian. Nanti lewat malaikat. Amal saleh. Berupa ibadah. Support untuk menaikkan takwa ini. Jadi saya sudah terangkan, kalau ini bisa dikerjakan, nanti memunculkan kualifikasi manusia baik yang disebut dengan abrar namanya. Abrar. Kalau dipertahankan, dia bisa mendapatkan rahmat Allah sampai ke akhirat dapat surga yang meraih kenikmatan di dalamnya, nikmat, indah, tenang. Makanya disebut di Al-Quran, innal abrara lafi na'im. Sungguh orang-orang baik itu yang berjuang meningkatkan takwanya, lafi na'im, bisa mendapatkan banyak kenikmatan. Sedangkan surga disebut dengan na'im. Quran surah At-Tur itu, innal muttaqina fi jannati wa na'im. Jelas ya? Ini harusnya jalurnya begini. Nah, mensupport ke sini. Ya, cuma nanti ada provokasi dari setan sehingga membelokkan ini, dia punya fungsi yang seharusnya ke sini, dibelokkan fungsinya berdiri sendiri ke sini. Yang seharusnya begini, ya kan? Jadi fungsinya berdiri sendiri ke sini. Ya, ini garisnya kan garis komandonya ke sini harusnya, diperintahkan ke sini. Cuma diprovokasi. Kenapa saya bikin titik-titik nanti saya jelaskan. Ya. Begini, kalau ini diikuti, dia berdiri sendiri. Ya, maka nanti disebutkan dampak akibatnya Quran surah ke-91 tadi ayat 10. Wa qad khaba man dassaha. Ya, siapapun yang mengikuti alur ini maka khaba,
ya terhina dia, kemudian nestapa dia, ya, dan larut dalam keburukan-keburukan. Ini aflaha man zakkaha, ini wa qad khaba man dassaha. Ini yang berbahaya. Maka orang-orang yang mengikuti ini pun, jangankan di akhirat, di dunia pun itu akan mendapatkan penilaian yang buruk. Ya, terhinakan. Kalau nggak percaya silakan, punya kedudukan, sombong aja dengan kedudukan. Sombong, sombong, sombong. Orang nggak akan memberikan apresiasi. Punya harta, sombong silakan. Sombong aja. Pakai motor sombong, sepeda sombong, pakai mobil sombong, sombong aja. Orang nggak akan apresiasi. Maka hidupnya terhina. Maka di akhirat pun karena supportnya dari fujur, ya, orang yang disupport ya perbuatannya karena provokasi, diprovok ke fujur, fujur mensupport dengan negatif, ya. Ketika ini diikuti, maka disebut oleh Allah namanya dengan fujar. Kalau itu abrar, ini fujar. Fujar. Dan kenestapaannya di akhirat ditempatkan di tempat yang paling pedih, yang paling menyiksa, yang paling menghinakan. Jadi dihina, direndahkan di dunia, lebih rendah lagi saat di akhirat. Disebut dengan jahim namanya. Ya, puncak dari jahim disebut dengan jahannam namanya. Ziyadatul mabda tadullu ala ziyadatil ma'na. Bertambah penekanan pada satu kata dengan satu huruf ataupun yang lainnya, maka bertambah nilainya lebih dalam lagi. Ya, ini jahim. Tempatnya jahim nanti. Maka kita mendapatkan informasi dari Al-Quran, wa innal fujjara lafi jahim. Sungguh orang-orang yang menjadikan fujur sebagai bagian dari support kehidupannya, karena diprovokasi setan, diikuti, menjadi fujar. Orang yang mendapatkan dorongan dari sifat fujur, sehingga berperilaku apa? Ini, su. Tempatnya di mana? Jahim. Nah, ini konsepsinya ada di nafas nih. Jadi saya bikin kotak begini. Belum selesai nih. Ya. Jelas ya? Nah, sekarang nafas di kotak. Nafas ini ada di dalam tempat lagi. Begini tempatnya. Seperti ini. Karena ini selalu mendapatkan pengaruh dua sisi. Ini oleh malaikat, kerjakan baik. Jadi kalau ada sesuatu yang nggak baik, dicegah. Yang ini mendorong berdiri sendiri. Sehingga dalam diri kita itu selalu ada gejolak. Ya, terbolak-balik, kadang pengen begini, kadang pengen begini. Kalau nggak percaya silahkan. Anak kan diinfokan, ada taklim jam 5 subuh nih. Ya kan? Setelah sholat subuh jam 5 siap-siap. Apakah akan langsung bisa memulai? Standby di situ. Ya, stay tune di channelnya misalnya, di Hidayat Official. Belum tentu. Begitu Anda akan mulai, tiba-tiba apa yang terjadi? Tar dulu, paling iklan dulu. Ya, paling Fadil dulu yang muncul. Saat Fadil pengumuman ustadznya belum tentu. Mulai jam sekian. Tar, minum teh aja dulu gitu. Ya kan? Coba lihat. Padahal boleh jadi di pengumuman itu ada yang penting. Ada informasi yang mungkin harus kita dapatkan. Jangankan yang itu, urusan sholat aja begitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hati bisikin. Yuk, sudah adzan, siap-siap. Yang ini bilang, tar, baru adzan, belum qomat. Ya, begitu udah mau masuk qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah. Qomat. Imamnya pasti yang kemarin tuh, bacaannya panjang. Ya, atau lebih bagus kamu bacaannya, lebih baik kamu berdiri sendiri aja. Tuh ini, gejolak itu. Ya, jadi ini memprovok, ini mensupport keadaan diri kita itu. Ya, harus pandai-pandai kita melihat, karena terbolak-balik kadang naik. Sesuatu yang terbolak-balik nggak pernah stabil itu disebut dengan kolbu namanya. Dari kata koluba. Sifat keadaannya disebut kolbu. Ya, nih. Kolbu. Makanya tempat ini, nafas ini berada di kolbu. Kenapa tempatnya disebut dengan kolbu? Karena keadaannya selalu memberikan gejolak kita untuk mengambil mana yang paling benar, dan di situ hidayah Allah menjadi penting. Makanya Allah menurunkan hidayah lewat Al-Quran, disampaikan Rasulullah, jelaskan hadis-hadis supaya memberikan stabilitas kepada kalbu, supaya nggak terganggu gitu kan. Kita bisa ambil jalan yang benarnya, sehingga kita bisa paham kalau kita kenal ini seperti apa, kita mudah untuk mengikutinya, atau bahkan yang kita tahu untuk dihindari. Ini tempatnya kalbu. Jadi dalam kalbu itu ada nafas, dalam nafas ada ini. Jelas ya? Terus naikkan ke atas. Nah, kolbu teman-teman sekalian, ini kan jadi pusat nih. Nafas, kolbu, ini pusat kehidupan, pusat generator, penggerak keadaan diri kita untuk beraktivitas, berkehidupan dan sebagainya. Ya,
sesuatu pusat, ya, dalam segala sesuatu, referensi dari sesuatu yang pusat asalnya disebut masdar namanya. Masdar. Kalau kita ambil masdar pada titik yang paling dasarnya, titik pokoknya disebut sodrun namanya. Ya, saudara yasduru sadran. Awas nih, ini agak dalam ya. Ya, hadal amr sadirun min kadza. Ini persoalan ini muncul dari sini, sumbernya dari sini. Kita nulis skripsi, nulis tesis, disertasi, di akhirnya kita tutup dengan masadir, jamak dari masdar, sumber-sumber referensi. Puncak dari sumber referensi itu disebut dengan sodrun. Sodrun. Jelas? Jamak dari sodrun disebut dengan sudur. Jamaknya. Setiap si A punya sodrun, si B punya sodrun, si C punya sodrun. Sumber kehidupan dalam dirinya. Ya, sumber dia dalam beraktivitas. Sumber dalam memberikan sebuah perintah, inspirasi. Ini tempatnya disebut dengan sodrun. Begini lagi nih. Jamak dari sodrun disebut dengan sudur. Ya. Bagus ya. Jamaknya disebut dengan apa? Sudur. Perhatikan tingkatannya nih. Kalau ini paling bawah 1, kan? 2, 3. Tuh. Perhatikan baik-baik. Nah, sekarang perhatikan. Di sini ada 2. 1, 2. Ini yang memberikan jalan kepada kita. Ini tugas untuk memberikan support. Ini memprovokasi. Sekarang bagaimana cara setan? Kan kita udah kenal malaikat, udah selesai kemarin kan? Ya, yang belum tuntas review, cek lagi. Cara setan bagaimana dia mencoba memprovokasi ini fujur sehingga mengaktifkan sel atau potensi fujur ini berdiri sendiri. Memprovok kepada fujur, naik ke nafas, tembus ke kolbu, ke sudur, kemudian ke akal, ke perilaku. Itu sepersekian detik kuasa Allah, sepersekian detik. Menjadikan semua sikap kita itu ya bersumber dari sifat bersumber dari 2 ini. Ya, sepersekian detik sekali. Bagaimana caranya? Maka ternyata dia masuknya lewat sini dulu. Nggak langsung ke sini. Dia masuk lewat sini. Sudur. Kolbu. Baru ke nafas. Ini yang dia ganggu. Kenapa dia ganggu dari sini? Walaupun tembus dari takwa lewat nafas ke kolbu, dia goda lagi di kolbu. Tembus dari sini ke sini, dia goda lagi di sini. Sampai ke tindakan pun dia coba cegah juga. Makanya Anda ketika merencanakan perbuatan baik, mau infak ke masjid dari Jumat, Anda siapin masuk kantong. Di jalan, pertengahan ketika jalan, dialihkan lagi. Apain 100 ribu, banyak-banyak dul. 50 ribu aja, 10 ribu lagi tuh. Nah, kapan lagi ada dapat misalnya otak-otak yang jualan hari Jumat? Kan nggak pernah ada, biasanya sore. Pesan aja dulu, habis Jumat baru ambil, bungkus. Kan? Itu bisa begitu tuh, yang 100 ribu turun 50. Ya. Begitu mau nyampe sana, Anda baru mau masukkan pun kadang-kadang dilirikan. Tuh, yang lain cuma 1.000, 20.000, 30.000. Ria kamu kalau 50.000. Apalagi teman kamu di samping ngelihat. Udah aja dulu, keluar yang 5.000. Ntar di luar baru masukin yang 50.000 kotak yang lain. Anda masukin 5.000. Begitu keluar, dibikin lupa. Tuh. Jadi infak cuma 5.000 dari totalnya mau 100.000. Ini bisa bayangkan, ditembus dari sini, ke sini, sampai ke wujud perbuatan pun masih dia cegah juga supaya nggak terjadi itu. Itu teman-teman sekalian. Makanya dia masuk lewat sini dan masuknya halus sekali, dia nggak maksa. Nah, ini nih, itu memang pintar, tapi kebelinger. Maka hati-hati kalau ada pintar yang nyeleneh, hati-hati. Ya, karena nanti salah satunya itu sifat-sifatnya akan dimasukin. Ya akan dimasukin sifat-sifat setan itu. Ya ditembuskan nanti kepada siapa? Termasuk manusia. Masuk manusia. Ada kalangan jin yang tak nampak, ada manusia yang diikuti oleh ini. Masih ingat kan ayatnya di penghujungnya? Minal jinnati wan nas. Nah ini nanti termasuk makhluk yang pintar dan nyeleneh. Nanti saya tunjukkan. Ya bagaimana asal usulnya. Tapi saya mau ke sini dulu. Dia bisikkan dengan halus. Dan dia nggak maksa sifatnya. Cuman mendorong halus sekali sampai kita nggak ngerasa. Kayak air meresap tiba-tiba basah. Dia kan? Ya. Tiba-tiba basah aja. Nggak tahu. Nah ini begitu. Halus sampai diikutin. Sesuatu yang halus. Yang masuk ke dalam turunan ini. Tak terasa sampai ke dalam jiwa yang paling dalam. Atau bahkan ke titik ini sampai ke perilaku. Itu disebut was-was namanya.
Waswasa yuwaswisu, tasrifnya di sorof. Was. Sesuatu yang mengalir dengan halus, dengan lembut, ya tak terasa, ya terpengaruh keadaan diri kita itu. Nah, sekarang, yuk, surah paling favorit di muka bumi bagi setiap muslim di masa kini. Kalau muslim di masa Nabi kan favoritnya Al-Baqarah, gitu kan, Ali Imran, baca lewat tahajud. Ini muslim masa kini favoritnya ini surah terakhir, surah An-Nas, kan, surah An-Nas. Umumnya ya ini hanya canda tapi nyata di sebagian orang gitu kan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Ini ayat 5. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Paham sekarang? Oke, agak pelan-pelan ya, supaya kita tahu nih arahnya. Alladzi yuwaswisu, yang memberikan waswas, bisikan-bisikan halus. Ini yang penting kita ketahui. Jadi peran setan itu hanya diperkenankan oleh Allah ngasih bisikan. Itu pun ya dia berjalan memprovokasi, minta sama Allah, diperkenankan. Cuma ngasih bisikan dan nggak boleh maksa. Itu komitmen yang dibangunnya. Dan saking cintanya, sayangnya Allah kepada kita semua, diberikan pelindung-pelindung. Ini pelindungnya begini, menangkal bisikan begini, ikutin yang ini, jangan ikutin yang ini. Petunjuknya begini, bentengi begini. Dia akan pergi dengan sendirinya, dia akan mampu untuk menembusnya. Gitu. Cuman kebanyakan manusia pada umumnya nggak belajar itu, ditinggalkan tuntunannya, nggak dibaca pedomannya. Anak kalau nggak baca pedoman, mau berangkat kemana, nggak dilihat petanya, tersesat juga kan. Ya, anak kalau nggak ngikutin sesuatu, beli barang elektronik, nggak dibaca pedomannya, rusak juga barangnya. Nah, barang aja nggak bernyawa bisa rusak. Maka manusia yang punya nyawa kalau nggak ikut pedoman rusak juga. Kalau nggak sesat bisa rusak. Makanya perilaku rusak, jalan tersesat, ya pikiran juga kacau dan sebagainya karena nggak baca pedoman. Nah, pedoman yang dibaca itu pedoman dari pencipta, bukan yang dibuat-buat oleh yang diciptakan. Pencipta itu siapa? Satu-satunya kitab suci yang menerangkan bahwa Tuhan yang mengatakan saya pencipta. Cuman Al-Quran. Silahkan cek di kitab manapun. Yang Tuhannya langsung mengatakan, saya adalah pencipta, saya Tuhan, gak ada Tuhan selain saya, sembah saya. Gak ada. Cuma di Quran. Ya, inni khaliq. Ya, di Quran surah 15 tadi kan, ayat 28, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliq, saya khaliq. Inni khaliqum basyara. Dan saya Tuhan, sembah saya. Quran surah 20 ayat 14. Quran surah 20 Toha ayat 14. Innani ana Allahu, saya ini Allah. La ilaha illa ana, gak ada Tuhan selain saya. Sayalah pencipta. Fa'budni, sembah saya. Cari dimanapun yang mengatakan saya Tuhan, gak ada Tuhan selain saya, sembah saya, kecuali di Al-Quran. Ya. Dan ketika itu Allah maha adilnya membuat ya kepada kita sebuah desain kehidupan, lalu berfirman. Dengan firmannya itu jadi pedoman kehidupan. Diterangkan ini semua. Cari, silakan cari yang paling detil, menerangkan tentang aspek kehidupan kita sampai ke setan-setannya dibahas. Sampai ke perilakunya, sampai cara kemudian mengatasinya. Sampai filternya bagaimana, cara nembusnya seperti apa, ya cara kita kemudian ya memfilter ini bagaimana, tamengnya seperti apa, jelaskan tuntas. Nah, cuma ini was-was. Jadi, kalaupun dia berperan, hanya bisikan saja. Bisikan halus. Dan sifatnya tidak memaksa. Ingat, tidak memaksa. Makanya nanti setan akan berlindung dengan dua hal ini. Ketika semua manusia mengecamnya. Nanti kita akan ketika masuk ke babnya sendiri ya. Jadi supaya pelan-pelan bertahap. Nanti kalau kita lompat sedikit aja, ketika dihisab, banyak orang berbuat maksiat, salah dan sebagainya, boleh menghujat setan. Karena makhluk ini nih ya Allah nih. Karena dia nih. Apapun bahasanya manusia menamainya. Ada bilang Lucifer, ada yang bilang macam-macam. Karena dia nih, si iblis ini nih. Iblis kamu nih gitu kan. Karena ini nih, si Lucifer. Macam-macam lah. Dikecam tuh. Terus dia bilang apa? Enak aja dia bilang. Saya kan gak maksa. Saya cuma ngajak. Ngajaknya juga halus. Apa pernah saya maksa Anda? Kan tidak. Saya cuma ngajak. Ngajaknya pun halus. Anda sendiri. Kenapa ngikutin saya? Mau jawab apa? Habis itu dia pidato deh. Masih sempat-sempatnya pidato sebelum masuk neraka jahanam tuh.
Nanti kita lihat ada ayatnya tuh. Dan itu jelas sekali dari awal penciptaan sampai berakhir sampai kepada Allah. Luar biasa komplit. Nah, ini dari sini teman-teman alurnya nih, begini. Karena itu salah satunya nanti dalam ibadah pun kita diberikan satu gambaran. Praktek, makanya kita belajar ya, nanti di fikih saat masuk fikih itu benar-benar dibahas. Jadi bukan cuma belajar caranya, ada makna, ada hikmah, ada cara, ada bacaan, ada makna, ada hikmah. Kan begitu misi Nabi diutus. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika, ayat wahyu, wa yu'allimuhumul kitab, hadis diterangkan bagaimana cara dan sebagainya, wal hikmah, hikmahnya bagaimana. Lalu dari hikmah ada dampak, wa yuzakkihim, pada perilaku. Jadi kalau kita belajar fikih, fikih itu tidak cukup pada bacaan dan cara. Sampai situ dapat pahala. Tapi hikmah kehidupan nggak dapat. Hikmahnya apa? Esensinya apa? Sama setiap ibadah itu ada gambaran, ada makna. Jangan dikira sholat, disebut namanya saja. Tidak, itu ada maknanya. Kenapa disebut subuh? Subuh ada dua dengan fajar, subuh, fajar. Itu ada maknanya. Kenapa disebut zuhur sampai ke isya? Termasuk gerakan. Ya, menghadap kiblat itu ada maknanya. Kaki dibentangkan ada maknanya. Tangan diangkat ada maknanya. Yang paling menarik, cepat sedikit, ketika diangkat tangan, diletakkannya di mana? Cek di hadis. Sodrun. Coba lihat gerakan kita dalam sholat ketika mengangkat seperti ini kan. Dan seperti ini pun kan ada tiga nih. Seperti ini, gini. Terus di sini pergelangan dengan pergelangan. Jadi ketika ada takbir, Allahu Akbar, langsung di sini. Gak usah diukur dulu, Bang. Pas kan? Ada yang digenggam gini kan. Letakkannya di mana? Sodrun. Ya, di sodrun. Lihat redaksi hadisnya. Kalau ini nahrun, di sini nahrun. Ya. Saya sudah mengajarkan ini di bab fikih sholat. Cek nanti ya di Hidayat Official ada bab tentang fikih sholat. Di situ dilihat bagaimana saat bertakbir. Di sini nahrun namanya. Ini batnun, perut di sini. Ini di sini. Kalau sadrun di sini, antara perut dengan di sini. Ya, ini bagian atas dengan di sini. Jadi ada rongga di sini nih. Ada rongga ya. Ini disebut dengan sadrun di sini. Nah, ya, ini disebut dengan sodrun. Jadi di antara ini nahrun. Kalau ini leher kan halak, di sini nahrun, bagian atas. Makanya unta disembelihnya di sini. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Unta di sini. Ya, ini nahr namanya. Kalau di sini letakkan Anda di nahr namanya. Kalau Anda sholat meletakkan ini nahr namanya. Ya, tempatnya bukan di sini. Bukan di batun juga, di perut di sini. Ya. Ya, ada hadis salah satunya yang lemah ya, hadisnya dhaif, meletakkan di sini. Ya, disandarkan pada Imam Ali bin Abi Thalib, tapi riwayatnya sangat lemah. Ya, yang kuat, yang sahih di sini sadrun. Di sadrun letaknya di sini. Ya, para ulama mengatakan itu ma bainan nahri wal batni. Jadi di sini ada ruang, ini sadrun namanya. Nah, poinnya hadisnya mengatakan sadrun, walaupun ulama ikhtilaf tempatnya di mana, tapi disebutkan sadrun. Tapi kita menggenggamkan begini. Apa ini maksudkan? Jaga ini nih. Jaga. Sodrun kita jaga. Jangan sampai kena oleh setan. Jangan dengarkan bisikannya. Dengarkan bisikan yang baik-baik yang dari malaikat. Makanya setiap sholat tadi ingatkan, jaga betul hati kita. Jaga hati kita. Jaga hati kita. Jaga hati kita. Sampai Nabi mengingatkan lagi dalam hadisnya yang sahih. Kalau baca di Al-Arba'in kan hadis nomor 6 itu. Ya. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat, sampai ke kalimat wa inna fil jasadi ala wa inna fil jasadi mudghah. Ya, idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Qalbu, dalam qalbu ada nafas, dalam nafas ada ini. Makanya jaga betul. Bagaimana cara menjaganya? Satu, lihat konsepsi ininya, ikutin bisikan malaikat. Ya, ikutin bisikan malaikat. Istafti qalbak di hadisnya. Dengar suara hatimu. Ya, karena bahasanya istafti, fatwa. Fatwa itu nggak mungkin minta yang keliru. Nggak mungkin. Kita minta fatwa ke majelis hakim, minta fatwa ke MA, fatwa yang benar. Kalimat fatwa itu kepada yang baik. Jadi nggak mungkin fatwa dikasih yang jelek. Pernah nggak minta fatwa kepada koruptor? Minta fatwa kepada perampok? Nggak ada. Anak buah perampok minta fatwa kepada pimpinannya? Nggak ada. Fatwa itu pasti pada yang baik. Minta fatwa ke MUI karena yang di situ kumpul ulama. Minta fatwa ke mahkamah karena ada hukama. Hukama itu orang bijak, orang adil. Makanya nggak boleh hakim memberikan fatwa yang jelek, yang ngawur, yang salah. Nggak boleh, yang keliru nggak boleh. Dosanya besar. Dosa dunia, dosa akhirat itu. Ya, dunia dapat kecaman, akhirat dapat hukuman. Baik ya.
Nah, jadi di sini teman-teman sekalian kata Nabi istafti, minta fatwa. Fatwa itu apa? Hal yang mengarah pada kebaikan. Bisikan baik, kolbak di hatimu. Itu sumbernya dari sini. Makanya dengarkan bisikan kita. Kalau kita nggak paham dalil, nggak paham apa, atau mengerjakan sesuatu, tiba-tiba mau nambahin 0 nih di pekerjaan. Yang bukan sebetulnya tambahannya. Begitu mau dimasukin, hati kita akan mencegahnya. Jangan lakukan. Itu bukan hak kamu, nanti hati-hati. Konsekuensinya akan begini. Nah, itu yang dimasukkan bisikan malaikat. Ya. Termasuk apa? Jaga dengan amal soleh. Sholat. Makanya dalam sholat ditunjukkan. Di antara hikmah megang begini tuh jaga tuh ini maksudnya. Kaitan dengan dalilnya ini. Di hadisnya ada, Qur'annya ada, prakteknya ada. Makanya kalau kita paham untuk kita ibadah, kita ngerti semua kaitan ini. Karena itu ketika kita baru bertakbir begini, kita tuh meresap, ya Allah. Salah saya banyak dosa, ya Allah. Ya kan aku taubat, ya Allah. Aku gak bisa menjaga hati dengan baik. Maka muncul bisikan-bisikan bersifat buruk. Aku tahu provokasi dari setan, tapi diikutin juga, ya Allah. Sehingga aku lupa, cenderung salah. Rabbana la tu'akhidna inna sina lupa wa akhta'na. Makanya ketika baru bertakbir, kita baca iftitah, kita katakan apa? Di antara doanya dari 12 doa itu kita katakan Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, hamba merasa salah. Banyak berbuat kesalahan sampai hamba sholat saat ini. Namun hamba meyakini Engkau yang Maha Rahman, Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Pengampun. Maka mohon ya Allah, jauhkan hamba dengan kesalahan yang telah hamba perbuat, ya Allah. Sejauh-jauhnya. Hamba gak mau lihat lagi sampai ke akhirat, ya Allah. Seperti Engkau pisahkan antara timur dengan barat yang tidak pernah ketemu lagi. Itu maknanya dalam. Karena di akhirat ditempatkan sekecil apapun. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Pertama kita ngaku dulu khotoya, ya terakhir kecil itu nisbah ke diri kita yang mengakui. Saya ngaku banyak salah, ya Allah. Saya hamba yang tidak sempurna. Namun hamba pun memahami dan meyakini Engkau Maha Rahman dan kasih-Mu lebih dalam dibandingkan dengan ancaman dan hukuman-Mu. Maka dengan itu hamba mohon, ya Allah, hamba taubat. Jauhkan antara hamba dan kesalahan hamba sejauh-jauhnya seperti Engkau jauhkan dari timur dengan barat. Ya Allah, manakkini minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, kalau itu begitu pekat, kalau bahasa kita kalau perlu baiklin aja, ya Allah. Bersihkan, putihkan seperti baju dibersihkan dari noda, dari kotoran. Allahumma ghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad. Kalaupun harus dicuci dengan air yang sangat dingin, ya Allah, hamba ikhlas. Hamba rela. Yang penting hamba ingin pulang dalam keadaan bersih, ridha. Itu kalau kita benar bacanya. Allahu Akbar. Lalu kita katakan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu bidzalika umirtu wa ana minal muslimin wa ana awwalul muslimin. Kita katakan, ya Allah, hari ini hamba menghadapkan diri hamba pasrah sepenuhnya kepadamu. Engkau penguasa sesungguhnya, pencipta langit dan bumi, penjaganya, ya Allah. Hamba bertekad ingin ibadah. Semua salat hamba, ibadah hamba, tata cara hamba mendekat kepadamu, semua, ya Allah, hamba ikhlaskan hanya untuk-Mu, ya Allah. Ya, bahkan kalaupun hamba wafat dalam salat ini, kalau Engkau wafatkan hamba dalam salat ini, lillahi rabbil alamin. Ya Allah, hanya karena-Mu, ya Allah, hanya karena-Mu, la ilaha illallah, hanya karena-Mu. Tapi kalau Engkau berikan kesempatan pada hamba beraktivitas lagi, ya setelah salat ini, la syarikalahu bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Saksikan, ya Allah, hamba akan patuh. Hamba akan kerjakan semua aktivitas hamba mengacu pada ketentuan. Muslim itu kan patuh, tunduk. Aslamu yuslimu, patuh, tunduk. Patuh pada siapa? Ketentuan Allah. Allah perintahkan begini, begini. Makanya orang yang baca wajah tuh setelah sholat gak boleh maksiat. Karena patuh pada ketentuan Allah. Jaga. Ya. Jari orang tahiyat tuh, jari orang sholat gak akan pernah terjerumus pada maksiat. Ada penjagaan dalam dirinya. Nah, ketika sholatnya benar terjadi begitu, ini sholat akan mensupport. Apa yang disupport? Jiwa takwa. Makanya terjaga. Orang sering baca Quran jadi baik. Silahkan cek orang sering puasa jadi baik. Nggak ada orang puasa tuh yang tiba-tiba jadi perusuh. Lisannya kacau. Kalau puasanya benar. Nggak ada orang sholat jadi penjahat. Kalau sholatnya benar. Dulu penjahat dulu, sholat jadi orang taat. Ya. Jadi nggak ada kemudian. Makanya sebetulnya fitrah kehidupan kita ini jadi fitrah sebetulnya. Orang paham kok. Bahkan dengan tampilan-tampilan aja, dia ingin menunjukkan kesan bahwa dia baik. Itu fitrahnya paham. Kalau nggak percaya silakan. Koruptor, penjahat, macam-macam. Kalau udah masuk mahkamah sidang pada pakai peci. Bawa tasbih. Ada yang pakai jilbab. Habis dihukum lepas lagi. Itu kan?
Kenapa? Karena fitrahnya mengerti bahwa itu semua itu bagian-bagian pensupport kebaikan. Seharusnya ketika mengerti itu disupport oleh sekitarnya. Kamu udah pakai koko, Pak Koko aja belum tentu pakai itu. Udah pakai peci tuh, udah pakai macam-macam, udah bawa ini, malulah sama itu kalau harus berubah lagi kepada yang awal-awal. Ini dasarnya begini, teman-teman sekalian. Ini konsepsinya. Jadi semua ada ketersambungan. Ini jelas kok. Dalilnya, saya udah kasih Qur'annya ini, hadisnya ini, keterkaitan dengan ibadah ini, dengan tugas malaikat ini. Ya, jadi kalau semua jelas diterangkan, kurang apa lagi Allah memberikan penjelasan kepada kita? Nabi diutus, Rasul menerangkan, para ulama meneruskan dan sebagainya. Jelas, tinggal kesadaran kita untuk memanfaatkan ini secara baik sebagai pedoman kehidupan. Nah, pertanyaan besarnya adalah siapa ini setan ini? Gitu kan? Ini siapa sebetulnya? Makhluk satu ini nih, siapa ini? Ini siapa? Asalnya dari mana? Kok tiba-tiba muncul dalam pembahasan kita, gitu kan? Dan dia melakukan kontra pada tugas malaikat. Ini siapa nih makhluk nih? Malaikat udah kita jawab, asalnya dari malak. Malak itu siapa? Sumbernya dari mana? Diciptakan dari apa? Nah, sekarang pertanyaannya, ini makhluk siapa? Kenapa tiba-tiba bisa muncul? Kenapa nantangin tugasnya malaikat? Kenapa saking bencinya sama Adam dan keturunannya? Ada apa sebetulnya? Dan bagaimana jalan hidupnya? Seperti apa? Sebelumnya bagaimana? Siapa dia? Tugasnya apa? Kemana arahnya? Sampai puncak akhirnya. Ini nanti dalam episode selanjutnya kita bahas. Ya, jadi kita sampai sini dulu nih. Yang penting paham dulu nih ya. Jadi kalau ada suara-suara yang jelek, pasti ini sumbernya nih. Ya. Nah ini ya. Nah, kalau ada suara-suara yang baik, pasti malaikat. Latihan teman-teman sekalian. Kalau kita kan sudah balik, ya bagi yang balik sudah mengerti, jadi tinggal diterapkan dalam kehidupan. Kalau ke anak-anak lain lagi, gitu kan. Saya waktu dapat materi-materi begini, walaupun terpisah-pisah, dan semoga Allah muliakan guru-guru kita semua ya, yang telah mengajarkan kita kebaikan-kebaikan. Saya coba rangkumkan dari berbagai guru yang mengajar, kitab-kitab yang kita baca. Ya, ini nggak kita dapatkan dalam satu buku tertentu, kitab tertentu. Nggak ada yang jelaskan. Ini sampai detik ini saya belum pernah temukan. Satu kitab, satu buku, misalnya membahas ini semua dari awal, mengaitkan semua. Ini kita temukan terpisah-pisah. Jadi kita temukan di sini, kita satukan satu-satu, gitu kan? Nah, berkumpul, sedangkan ini semua mengacu kepada sumber yang sama, yaitu di Al-Quran. Makanya rajin ngaji yang benar, yang baik, ya, baca hadis, kan, dari baca-baca, daripada yang nggak jelas-jelas lah tiap hari, ya kan, berita kan begitu-gitu aja, ya, begini, begitu, cari yang jelas, yang udah pasti, yang terkait dengan kehidupan kita, yang kita amalkan. Jadi ini kurang lebih teman-teman sekalian, jadi kesimpulannya adalah, dalam diri kita pun ada yang berusaha memberikan pengaruh untuk tidak memfungsikan bagian satu tubuh kita yang penting, potensi kehidupan kita, yaitu sifat fujur yang seharusnya mensupport jiwa takwa kita. Dia ajak untuk berdiri sendiri sehingga melahirkan kemandirian dalam bersikap yang salah dari sumber-sumber keburukan yang hadir dari sifat fujur dimaksud. Makhluknya kita kenal, kita sebut dengan setan. Dia mencoba menggoda, bahkan bukan hanya dari jiwa nafas ya yang di dalamnya ada fujur, tapi dia membuka ruangnya dengan lebih jauh, baik di kolbunya ataupun sampai dengan di sulurnya. Sehingga Al-Quran mengatakan, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minta pertolongan kepada Allah ya dari sifat makhluk yang menggoda, bahkan dari sejak sudurnya. Nabi mengatakan istafti qalbak, gitu kan, dari ke kolbunya. Dan dia juga ingin membawa bagian dari kolbu itu kepada jiwa terdalam, itu sifat fujurnya, sampai dia berkata la takhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Nah, apa yang dia lakukan dengan itu semua? Dia berkata fala udhillannahum wala umanniyannahum, maka aku akan coba sesatkan semua manusia itu dengan memanfaatkan sifat fujur, maka dibuat tersesat, dibuat salah jalan dan sebagainya. Fala umanniyannahum, ya, maka aku akan berikan imajinasi, angan-angan. Maka ada di antara banyak manusia yang sering berimajinasi, berangan-angan, bahkan tidak sedikit kejahatan pun muncul dari angan-angan. Ya, angan-angan pengen cepat kaya, akhirnya berbuat jahat. Ada kejahatan spiritual seperti datang ke dukun, macam-macam dan sebagainya. Ya, ada kejahatan-kejahatan fisikal, ya seperti tindakan-tindakan anarkis dan sebagainya. Dan ada juga yang dikaitkan dengan gabungan di antara keduanya. Kita berlindung kepada Allah dari semua itu. Dan perlindungan ini akan optimal kalau kita mengenal sejarah tentang makhluk ini. Kenal kepada malaikat,
akan lebih mudah mengikutinya. Kenal kepada setan, tidak harus mendekat kepadanya, tapi menghindari jalan-jalan keburukan dan duri-duri yang bisa menjebak kita untuk terjebak pada perbuatan-perbuatan yang nista dan menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Episode berikutnya insya Allah kita akan lanjutkan dengan mengenal jati diri setan untuk bisa kita hindari, sehingga dengan itu mudah-mudahan terbebas kita dari godaan-godaan keburukan yang dibawa oleh makhluk terkutuk ini, sehingga kita bisa tampil dalam keadaan mulia sampai menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ya arhamar rahimin jadibna min wasawisis syayatin ar-rajim. Allahumma ya arhamar rahimin qaribna ilaika ya rahmanir rahim. Nawwir qulubana bi nuri taqwak. Allahumma nawwir qulubana bi nuril Qur'an wa nawwir akhlaqana bi akhlaqil Qur'an wa nawwir qubural muslimin wal mu'minin bi a'malihimus salihah wa ridhaka ya arhamar rahimin wa alhiqna ma'ahum was salihin ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was siddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.